Pengesahan RUU Cipta Kerja 5 Oktober 2020 justru menciptakan demo. Demo yang menolak substansi dari RUU Cipta Kerja. Ada demo buruh, demo aktivis LSM, protes-protes dari perguruan tinggi. Ada yang kontra, tapi tentunya juga ada yang pro, terutama dari kalangan pengusaha. Pengesahan RUU Cipta Kerja itu tidak bulat. Musyawarah mufakat gagal dicapai. Fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS menolak substansi dari RUU Cipta Kerja. Bahkan Partai Demokrat memutuskan walkout ketika pengambilan keputusan. Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kepada publik mengatakan minta maaf karena partainya gagal untuk menunda terlebih dahulu pengesahan RUU Cipta Kerja karena kurang suara. Peta politik di DPR memang tidak menguntungkan. Dengan 9 partai politik dan hampir 85% kursi di parlemen, peta politik memang berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Sehingga secara matematik politik, segala agenda politik dari pemerintah sejauh yang didukung oleh partai koalisinya akan bisa menjadi kenyataan. Revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, penundaan pilkada yang ditolak, dan kemudian juga soal revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Terhadap RUU Cipta Kerja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar menyebut RUU Cipta Kerja itu akan bisa mengatasi kendala investasi. Kendala investasi akibat aturan yang begitu banyak. Nah, inilah yang akan coba di-bypass oleh RUU Cipta Kerja. Airlangga pun menjanjikan investasi akan bisa meningkat 6,6 sampai 7%. Dan RUU Cipta Kerja menunjukkan kehadiran negara dalam urusan perburuan. RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu memang sebuah eksperimen konstitusional dari pemerintahan Presiden Jokowi. Satu undang-undang yang kemudian menghapus atau mengkoreksi 76 undang-undang lain melalui mekanisme omnibus. Mekanisme omnibus ini jarang dan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Akibatnya bisa dimengerti betapa kompleksnya Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja dengan 11 klaster, dengan hampir 900 halaman. Sangat wajar kemudian yang terjadi adalah kebingungan. Urusannya pun bukan hanya urusan tenaga kerja, urusan produk halal, urusan tenaga listrik, urusan lahan, urusan pendidikan yang katanya sudah dicabut dari klaster pendidikan, masih tetap ada. Ada juga masalah investasi, masalah perizinan, hampir semuanya diurus oleh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Memang di antara semua isu itu yang paling menonjol adalah soal perburuan, soal tenaga kerja. Keberatan dari buruh memang dikemukakan karena substansi dalam RUU Cipta Kerja dianggap lebih menguntungkan pihak pengusaha daripada pihak buruh. Tapi pihak pemerintah mengatakan karena buruh belum sepenuhnya membaca undang-undang itu. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan tetap akan berada di barisan terdepan di balik buruh. Itu adalah surat terbuka yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja. Pertanyaannya adalah, mengapa gelombang protes itu terjadi? Yang pertama, pembahasan RUU ini dianggap terlalu tergesa-gesa, tertutup, sehingga ruang partisipasi publik itu kemudian tidak sepenuhnya dibuka. Karena sifatnya yang tertutup, kemudian begitu banyak draft yang kemudian beredar di luaran, dan tidak pernah tahu mana draft yang paling akhir, draft yang paling final. Karena ketertutupan itulah kemudian versinya macam-macam sehingga orang punya pemahaman yang berbeda-beda.
Nah sekarang orang yang punya pemahaman berbeda dianggap sebagai hoax. Tetapi kalau sejatinya mau jujur, itu adalah kegagalan komunikasi dari pemerintah dan kegagalan komunikasi dari DPR untuk menjelaskan setransparan mungkin substansi-substansi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memang rumit, memang kompleks, dan sistematika undang-undangnya membingungkan. Yang kedua, RUU ini dibahas di masa pandemi. Orang tidak boleh keluar, orang tidak boleh hearing ke DPR, akibatnya dibahas di sejumlah hotel, sehingga orang tidak tahu juga apa yang kemudian terjadi di situ. Yang ketiga, ini lebih menyangkut kepada prinsip-prinsip dan implementasi pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, soal kekayaan alam dan lain sebagainya yang dikuasai oleh negara. Nah, dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu ada urusan lahan, ada urusan pertanian, ada urusan macam-macam, kemudian diatur juga di situ. Nah, inilah yang kemudian dibenturkan dengan pasal 3 konstitusi. Yang keempat, secara substansi, RUU Cipta Kerja memang multitafsir. Banyak pasal-pasal yang bisa ditafsirkan oleh banyak orang. Nah, inilah kelemahan dari undang-undang itu. Pada satu sisi buruh merasa dirugikan dengan tafsir dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13. Tapi pada sisi lain pemerintah mengatakan justru kami hadir membela buruh. Itu sebetulnya menunjukkan posisi politik itu menunjukkan di mana Anda berada. Nah, inilah akan menentukan bagaimana posisi politik orang terhadap pasal demi pasal itu sendiri. Yang pertama, aspirasi publik harus terus disampaikan. Harus diterapkan karena itu juga hak konstitusional dari publik untuk memberikan masukan terhadap substansi RUU. Tapi tentunya pembahasan itu, penyampaian aspirasi itu harus sesuai dengan koridor konstitusi. Stabilitas politik harus tetap dijaga, protokol pandemi kesehatan harus tetap dijaga. Itu yang pertama. Tapi pada saat yang sama, pemerintah dan DPR harus gencar mensosialisasikan substansi dari Omnibus Law Cipta Kerja. Yang kedua, jalur koreksi bisa dilakukan. Ya, jalur koreksi melalui Mahkamah Konstitusi. Tetapi itu tentunya penggugat harus bisa mendalilkan apa sebetulnya pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang bertentangan dengan konstitusi. Bukan hanya kemudian menolak tapi tidak punya argumen konstitusionalnya. Dalil ini menjadi penting. Dalil hukum ini menjadi penting karena realitas sosiologisnya. Hakim MK sudah mendapatkan kado sebelumnya, yaitu perpanjangan masa pensiun menjadi 15 tahun. Nah, inilah tentunya yang akan mempengaruhi apakah MK bisa secara independen memutuskannya, karena pasti akan ada utang budi, ya. Pasti ada utang budi karena masa pensiunnya sudah diperpanjang menjadi 15 tahun. Yang ketiga, secara teoritis bisa dilakukan political review, ya. Jika memang gelombang unjuk rasa ini tidak sepenuhnya bisa dikendalikan dan makin besar, bisa saja kemudian pemerintah, presiden kemudian mengeluarkan Perpu dan menunda terlebih dahulu pemberlakuan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Setelah Perpu dihentikan, berlakunya tidak harus sekarang, ya. Kemudian direvisi lagi mengeluarkan revisi undang-undang. Itu bisa dikerjakan. Presiden itu sudah ada, yaitu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu, ketika ribut soal RUU pemilihan kepala daerah, dan kemudian DPR memutuskan kepala daerah melalui DPRD ribut dan kemudian diperpukan dan kemudian direvisi dikembalikan kepada rakyat. Juga ketika Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Perpu soal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Keempat, dengan kewenangan yang ada, pemerintah bisa bernegosiasi dengan kelompok-kelompok buruh. Gejala itu sebenarnya sudah nampak ketika dua pimpinan buruh kemudian diundang ke istana untuk membicarakan. Spekulasinya merebak apakah mereka akan ditunjuk sebagai wakil menteri atau apapun, tapi negosiasi itu perlu dikerjakan. Dalam RUU Cipta Kerja, keberpihakan pemerintah dan DPR memang menjadi sangat jelas. Jadi betul kata Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin bahwa kalau kemudian tidak puas dengan substansi undang-undang ini, ya jangan dipilih lagi pada pemilu 2024. Betul secara teoritik, tetapi kita juga harus sadar bahwa rakyat kita ini kadang-kadang lupa
Ya, kadang-kadang lupa 2024 masih terlalu panjang dan itu kemudian terjadi. Tapi bagi pemerintahan Pak Jokowi yang masa jabatannya akan berakhir 2024, tentunya ini tidak berpengaruh karena masa jabatan akan kemudian selesai, ya. Nah, tapi bisa juga executive review. Presiden juga bisa melakukan executive review, tapi menunggu dulu apakah presiden akan menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja itu. Butuh waktu 30 hari, artinya kalau sejak 5 Oktober, 5 November undang-undang itu akan berlaku. Apakah ditandatangani atau tidak? Ketika ditandatangani, ya pada saat itulah kemudian gugatan ke Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan dengan membangun dalil-dalil itu semua. Inilah sebetulnya masalah, tapi juga ini akan menentukan sebuah pertaruhan politik. Bagi pemerintah, legitimasi pemerintah itu akan bisa meningkat dengan pesat, dan RUU Omnibus Law itu akan bisa menjadi legacy bagi Presiden Jokowi, bagi pemerintahan Presiden. Kalau kemudian investasi meningkat, pandemi kemudian terkendali, dan kemudian buruh kemudian sejahtera. Tapi kalau kemudian yang terjadi adalah sebaliknya kondisinya makin tidak terkontrol, ya kemudian sejarahlah yang kemudian juga akan mencatat bahwa RUU Omnibus Law sebagai eksperimen demokrasi itu kemudian tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi apapun itu, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia.